Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat minggu nalatai, salam sujud kareten malimpang. Adil kakarino, bacuramin kasaruga, rasengat kejubatan. Habis. Yang terhormat, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Habib Ismail bin Yahya, yang kami hormati, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Kepala Biro Perencanaan Polda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Asisten 3 Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Pendanaan Pembangunan Zona Integritas BPS Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, baik yang hadir di provinsi maupun yang telah terhubung secara daring atau online. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk hikmatnya acara pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Yoga Sasmita kepada Saudara Yoga kami, silakan.
Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita berdoa mohon agar acara kita hari ini senantiasa dalam keberkahan dan ridho. Dan dalam kesempatan yang kali ini izinkanlah kami memadu dalam tata cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami agungkanlah segala asma besaran-Mu, karena Engkaulah Zat yang Maha Mulia. Kami dedahkan tangan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas TPS Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Untuk itu ya Allah, melalui acara ini tanamkanlah dalam sanubari kami budaya anti korupsi, budaya bersih dan melayani, serta jadikanlah acara ini senantiasa dalam rahmat serta ridho-Mu. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, segala sesuatu berlaku atas kodrat dan keberkahan-Mu. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada kami, agar kami senantiasa mampu mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta agar kami mampu menangkal segala bentuk ancaman dan tantangan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berkahilah umur kami, jadikanlah sisa hidup kami ini untuk banyak berbuat yang terbaik bagi kemaslahatan agama, masyarakat, bangsa dan negara kami. Sinari hati kami dengan cahaya iman kepada-Mu, semangat yang tak pernah padam, tekad yang tak pernah pupus, kemauan yang tak kenal menyerah. Jauhkanlah kami dari segala bala penyakit, musibah, bencana, fitnah, serta segala bentuk perpecahan yang tak kuasa kami menanggungnya. Allahumma dafa'anna al-bala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar was-siyuh wal-mukhtalifa asy-syadida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan para pejuang bangsa penduduk kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Yomin Tofri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita semua yang saya hormati. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, kata yang mewakili, Kepala Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih.
Kepala Tim Advisory Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala PPS Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Jadi kita online semua. Serta seluruh undangan yang terhubung melalui Zoom di sini di Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, serta seluruh pegawai Badan Pusat Statistik di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah yang berbahagia. Alhamdulillah, mengalami laporan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diperkenankan hadir dan bersilaturahmi silaturahim dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT. Sebelum saya melanjutkan laporan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak-bapak dan Ibu semua di dalam acara ini, terutama Pak Wagub yang sudah menyempatkan diri. Kami sangat apresiasi Pak. Kedua, teman kami dari BI yang selama ini memang selalu kita saling dukung, gitu, saling memberikan informasi, data yang tentunya berguna untuk kemajuan baik Kalimantan Tengah maupun Indonesia secara keseluruhan. Juga daripada ini dari Ombudsman ya Pak Bram. Jadi kami selama ini memang apa yang disarankan Ombudsman langsung kami terapkan. Jadi selain kita memberikan pelayanan prima, dengan mengikuti saran Ombudsman ini mungkin pelayanan kita lebih bermakna. Tidak hanya kepada yang biasa-biasa saja, terutama juga yang dibebel gitu, kita sangat perhatikan. Juga informasi-informasi yang ada di sini kita juga ikuti terus gitu. Pada inspektorat ya Pak ya, kita ada survei SPI gitu, surveinya penilaian integrasi gitu. Kita membantu sebenarnya diminta dari KPK Pak ya, KPK ya seperti yang sampaikan tadi itu, agak heran juga ya, kenapa Pemda apalagi inspektorat mau membiayai gitu. Tapi di balik itu mungkin ini perlu kondisi kayak seperti check up. Mungkin sekarang kita rapid test kali gitu. Nah gitu, kita butuh informasi kita sehat apa enggak, organisasi kita sehat apa enggak gitu. Ini ada indikasinya. Nah itulah seperti itu SPI ya. Mungkin tahun ini enggak kali Pak ya. Ini anggarannya ini yang lain. Polda juga kita juga saling dukung Pak ya. Kita ada survei yang ya, PRB itu Pak yang sangat sulit mencari yang pernah berhubungan dengan Polda. Kalau sudah ditangkap itu kalau bisa jangan berhubungan lagi lah gitu. Itu susahnya mencari orangnya itu, dan itu harus dicari Pak gitu. Karena bagaimana selama ini berhubungan dengan Polda ya. Polda syukur Pak sudah banyak yang sudah masuk BPK Pak ya. Kami malah iri, yang melakukan survei malah iri, kami BPS malah sedikit gitu. Karena kami itu nggak bisa melakukan survei sendiri, tapi langsung dari Kemenpan RB-nya, orangnya nggak jelas. Jadi yang mengunjungi di sini nanti di sana gitu. Dan Polda ini juga dulu kita mulai dari kepolisian Pak ya, stasi kriminal gitu. Dan juga teman-teman saya banyak juga yang jadi dosen di PTIK, jadi bersaling pengertian ini, dan terus Pak gitu, ini kita benar. Juga dari keuangan ya. Nah, ini keuangan nanti banyak yang sudah kita kerjakan. Ini juga sebagai melihatlah uang yang disalurkan itu memang kita gunakan untuk semua kan, untuk pemerintah maupun masyarakat semuanya. Jadi gitu, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan ini. Jadi Bapak yang saya muliakan, jadi pembangunan
zona integritas ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dari organisasi, di mana individu itu berada dan melakukan kegiatannya. Untuk itu, untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan berani atau WBBM melalui informasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perencanaan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Perencanaan ini juga merupakan salah satu syarat penilaian mandiri reformasi birokrasi yang dimanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan BPS provinsi dan kabupaten kota Sumedang telah dilakukan dengan berbagai upaya dan sejumlah prestasi, seperti kita dapat penghargaan unit kerja mengenai predikat wilayah bebas korupsi di lingkungan Badan Pusat Statistik selama 3 tahun berturut-turut 2017, 2018, 2019. Kinerja terbaik pertama wilayah Pulau Jawa dan Sumatera dalam rangka kegiatan statistik pertanian. Kita ini internal, dukungan menuju satu data perkebunan nasional. Ini strategis komoditas strategis kita. Peringkat pertama dukungan BPS 2018. Peringkat ketiga hasil evaluasi terhadap data Susenas. Ini data Susenas ini kita mencari informasi tentang apa yang diperlukan oleh masyarakat. Ini surveinya lama sekali, bisa 4 jam. Sebenarnya berat ya, tapi ya gimana? Karena tujuan pembangunan nasional itu banyak variabelnya didatangkan dari sini, survei sosial ekonomi nasional ini. Berikutnya hasil evaluasi implementasi SAKIP terbaik ketiga tahun 2017 dan pertama implementasi SAKIP pada 2018-2019. Sementara yang dari eksternal, ini predikat Satker Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dari Kemenpan RB untuk BPS Kabupaten Mandau. Jadi kita ini Indonesia yang dapat WBK ini adalah Mandau, Kota Kendari, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Makanya polisi sudah banyak Pak. Kita sangat sulit sekali ini lolosnya ini. Kemudian terbaik pertama pada tahun 2012 dan terbaik ketiga pada 2019 terkait keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Ini untuk lolos ini bukannya juga susahnya. Semua step SOP itu, mana aturannya, mana ini, itu semua online semua. Jadi kita jawab dia langsung dia cari itu ininya, dasar-dasar itu semua. Nggak mudah gitu, tapi ya itu membuat kita terpacu untuk lebih tertib administrasinya. Jadi nggak hanya ngomong saja, jadi itu ada buktinya. Nih, kita juga dapat dari BI, Institusi Pendukung Moneter Terbaik atau BI Award tahun 2018 dari Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Terima kasih. Yang dari keuangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun 2017 untuk kategori Satker pengelolaan Pagu DIPA 5-20 M dari Kanwil Dirjen Anggaran DJPB Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat 2 IPA terbaik Pagu lebih dari 20 miliar dari KPPN Palangkaraya. Peringkat pertama penilaian terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran Satker kategori Pagu besar lebih dari 4 M dari untuk yang dari Sampit, dan masih banyak lagi prestasi dan yang lainnya. Jadi penguatan terhadap pengawasan dan akuntabilitas akan terus kami tingkatkan
Karena itu merupakan kewajiban kami dalam mengemban amanah rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penguatan statistik sektoral, kami juga terus memberikan sumbangsi nyata dalam hal pembinaan kepada instansi lembaga pemerintah selaku wali data sekaligus produsen data. Koordinasi melalui fokus group discussion serta pembinaan statistik sektoral secara rutin dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas SDM dan data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data. Selanjutnya, kemudahan dalam akses layanan adalah salah satu kepuasan kami. Karena itu pelayanan tidak hanya dilakukan melalui jalur offline atau datang fisik sini, seperti pelayanan sesi terpadu di bawah itu, press release, cuma yang 2 bulan terakhir ini sudah melalui YouTube, gitu, tidak ketemu lagi. Juga sebelumnya kita juga melakukan BPS Ghost to Campus untuk pemasyarakatan statistik. Tapi juga kita juga yang tetap berjalan sampai sekarang ini jalur online, yaitu ada namanya robot sistem kontak center atau si cantik. Ya, mau disama-samakan lah judul kota Palangkaraya, kota cantik, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan data, konsultasi, dan BPS melalui media sosial yang pakai WhatsApp yang sangat familiar. Website resmi BPS Kalteng itu ada, bisa diakses gitu, kecuali seperti kemarin kali ya, tiba-tiba down gitu, di luar kemampuan kita. Live chat, telepon, dan media sosial itu baik Facebook gitu. Nah ini Pak Wagub yang sangat canggih ini, Instagram, Facebook segala macam gitu Pak ya. Ini Pak Wagub ini iri juga lah saya gitu. Mungkin ya saya udah dekat pensiun juga Pak gitu. Pak Wagub ini multi talent. Mau ceramah, apalagi ngaji, gak usah ditanyakan. Nyanyi itu sangat ini saya. Luas sekali, saya udah lihat langsung, bukan katanya, gitu. Kata, kalau udah ketemu ngeblok itu waktu kita SP Pak ya, langsung jadi itu, wah itu kata mau sangat apa, jadi multi talenta, ya tinggal menunggu tim yang lengkap aja Pak. Jadi ini inovasi-inovasi ini kita akan terus Pak. Kita kembangkan terus. Nah, sekarang ini lagi kita bagaimana yang lebih komprehensif dan sangat berguna bagi masyarakat maupun pemerintah. Kita lagi menyusun itu namanya masih pakai nama Bapoting, karena Bapoting ini sudah trademarknya Kemendak, bahan pokok dan penting, nah gitu di sana. Jadi ini masih ini simpatis sistem informasi pengadaan barang gitu dan pengendalian inflasi dalam rangka Bapoting. Jadi nanti secara rumusnya nanti kalau ada yang tertarik bisa di ini bisa ikut gitu. Programnya sudah hampir jadi. Jadi kita nanti kita punya informasi untuk Bapoting ini berapa bahan yang tersedia dan sampai 3 bulan ke depan gitu. Jadi nanti akan muncul dashboard warna merah, mungkin nanti kita sepakati bersama. Warna merah itu mungkin untuk bulan depannya jumlahnya pas-pasan atau kurang. Merah itu berarti kita harus hati-hati. Berarti kita harus antisipasi supply-nya, apa didatangkan dari luar atau produksi kita yang perlu ditingkatkan. Warna kuning mungkin amannya 2 minggu atau sebulan gitu. Jadi semua komoditas nanti bisa dilihat dengan mudah. Warna hijau mungkin aman bisa sampai 3 bulan. Biasanya itu Bulog itu kan dia lihat 3 bulan berapa beras itu, nah gitu. Dan bahasa antar SOPD ini juga beda-beda Pak. Jadi kalau dari Dinas Pertanian kalau ngomong itu
dia biasa mati, Pak. Tapi kalau bulog ngomongnya udah beras. Nah, gitu. Bagaimana kan dia jadi satu bahasa, gitu. Gitu juga Dinas Pertanian itu mungkin ngomongnya ayam hidup sekian ribu ekor, gitu. Tapi begitu dikonsumsi berapa kilogram sapi atau daging ayam, gitu. Itu bahasanya itu ada konversinya. Nah, kita buatkan ini dalam suatu frame sehingga lengkap dan semuanya bisa. Berarti kita harus mengadakan sapi berapa 3 bulan ke depan. Karena sapi itu berpesan hampir sama dengan kita. Nggak tahu yang ada sarjana peternakan ini, dia 9 bulan juga hamilnya. Iya, gitu. Nggak bisa seketika. Makanya pemerintah sekarang mengimpor sapi bakalan, ditemukan di sini. Di sini, kayaknya sapi bakalan itu banyak diletakkan di Lamandau, Bapak Kota Waringin Barat, Pak ya. Tapi sayangnya banyak dijual ke seberang Kalbar. Nah gitu. Kayak masih mahal, lumayan harganya masih, saya lihat tadi di koran di pasar besar dan Kahayan itu 135, 140 gitu. Padahal lahan apa kita yang kurang Pak untuk. Nah ini sapi bakalan itu datang dari luar negeri, dari Australia biasanya 3 bulan 6 bulan, namanya yang sapi pengemukan itu ya, digemukkan itu 6 bulan di sini kita dapat nilai tambahnya. Nilai tambah itu adalah PDRB, Pak. Nah gitu. Jadi kalau kita impor, kita potong di sini, maka kita banyak lari ke luar negeri. Tapi kita impor bakalannya, pengemukan itu tinggal di sini. Jadi duit kita hemat, efisiensi devisa itu di sana. Nah ini membahasakan antar SOPD dari baik dinas pertanian, tanaman pangan peternakan dengan dinas perdagangan, BPS dan BI itu semua dalam satu bahasa. Ini dari simpati, teman. Nah, mudah-mudahan ini juga sekarang kalau BI itu mengumpulkan data, kerja keras Pak ya. Nanti mudah-mudahan terbantu data yang mana yang ada, yang pusat informasi dan harga pangan nasional itu kita lirik juga, kita masukin nanti semua ini. Jadi yang nanti masing-masing mengentry dan kalau bisa SOPD itu bisa mengestimasi berapa produksinya. Karena yang tahu, contoh seperti tadi, untuk sapi itu, ya dinas itu yang paling tahu. Kalau BPS itu banyak sok tahu, Pak. Banyak sok tahu, karena kami tahu cuma angkanya saja. Jadi ternyata ayam bertelur itu, bertelurnya setiap 30 jam. Kalau kita tidak di fakultas peternakan, kita nggak ngerti itu. Makanya dari 1000 ekor, nanti 800 baru bisa dihitung telurnya. Tapi itu ilmunya gitu. Nah kita ini bagian nyata-nyata aja. Jadi kalau kami ngomong kadang-kadang Pak banyak setahun ya, itu mohon maaf. Tapi kita berusaha membantu dari segi ilmu statistiknya. Demikian Ibu Bapak semua, hadirinnya sampaikan beberapa tindakan nyata dan hasil yang telah dicapai oleh BPS Provinsi dan Kabupaten Kota Sektor Menengah hingga saat ini. Sebelum mengakhiri, izinkan saya Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili rekan-rekan dari BPS Kabupaten Kota untuk mengajak semua pihak yang hadir saat ini berkenan memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian untuk mengakhiri laporan ini, mohon izin Pak Wagub, ada pantun disiapkan, pantun COVID Pak. Iya, karena 3 hari ke depan pasar besar sudah mau ditutup lagi gitu, biar ya ini mengingatkan kita semua. Pakai masker untuk perlindungan karena COVID-19 berbahaya. Zona integrasi sudah dicanangkan, saatnya tunjukkan komitmen bersama. PSBB di Palangkaraya kemarin sampai jam malam mulai 2 minggu lalu Pak ya. Jadi rumah saya, rumah dinas di samping ini Pak, biasanya sampai malam itu lumayan, tapi kemarin itu sepi Pak.
wah enak juga menikmatinya gitu. Tapi jangan lama-lama, aktivitas ekonomi jadi terganggu. Jadi kalau laporan pertumbuhan ekonomi kita terlalu rendah, kami juga stres Pak. Apa nanti ada yang gimana ya Pak ya? Saya lanjutkan ini. PSBB di Palangkaraya salah tempat bisa jadi problem. Dukungan dan sinergi yang utama menunjukkan BPS, BPK dan WBB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Habib Ismail bin Yahya. Dengan hormat kami silakan. Paling enak makan sop itik, dagingnya legit, anget, tapi berasa. Kita semua kumpul di Biro Pusat Statistik untuk sama-sama berusaha bermanfaat demi nusa dan bangsa. Kontan Pak. Ya itu orang Melayu juga. Orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir ke kali nu bacura min kasaruga bahasa ingat kaji bata. Yang saya hormati, atau nih, apakah memang ada bupati wali kota sekali itu? Ada. Kemudian bupati wali kota sekali. Tapi karena misalnya ada, saya baca aja deh. Yang saya hormati para bupati wali kota sekali dan ada yang mewakili, dan juga yang saya hormati tentunya tuan rumah yang mengundang kita semua. Pak Yomi Totri, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yang tadi sudah luar biasa setelah mendengar penjelasan paparan-paparan beliau tadi. Saya pengen rasanya kalau bisa Pak ada waktu seminggu Pak. Bisa Pak? Seminggu saya mau duduk di sini mau belajar tentang statistik. Benar. Karena saya lihat nama apa? Bapak, kenapa gak bikin lembaga survei itu untuk politik ya? Bisa kok itu. Jadi yang pertama yang mau kontrak saya Pak. Jadi semuanya ada. Saya pikir anggota Biro Pusat PPS ini mungkin anggotanya banyak sekali. Di kantor berapa sekali? Sekarang berapa? Pegawai atau anggota PPS? Oh mitranya itu yang banyak ya, 3 kali lipat mitranya. Udah dikatakanlah istri satu istri yang baik. Mungkin begitu. Bercanda ya, kita sedang dalam keadaan berduka terus karena wabah pandemi COVID-19 ini luar biasa. Semuanya berubah. Tapi ada berubah yang bagus. Perubahan bagi saya yang paling bagus Pak, saya merasakan tentang COVID-19 ini adalah warna kulit saya sudah nggak keling lagi Pak. Hitam-hitam tapi ya terlalu hitam lah. Kalau dulu Pak, jarang terus soalnya hitamnya mengkilat gitu. Itu perubahan yang paling bagus buat saya. Kata yang belum positif apa enggak tahu. Yang saya hormati juga Kepala BI, Prof. Abdullah yang mewakili dengan Digitkom dan ya.
acara rutin kita, para aparatur dimanapun berada. Acara rutin kita sekarang adalah tekton. Nggak ada lagi jalan-jalan, nggak ada lagi perjalanan dinas, nggak ada lagi apa. Dan saya sangat mendukung itu semua. Saya memang nggak suka jalan-jalan. Saya nggak suka jalan, Pak. Suka naik motor aja, Pak. Tanpa jalan gitu ya. Dan juga yang saya hormati Kepala Biro Perjalanan Polda Kalimantan Tengah, saya mewakili, dan Ketua Program Ombudsman RI, Pak Biro, dan juga tidak lupa pula yang mendampingi saya, asisten 3, Dr. Ispaimah MSI, dan juga yang mewakili inspektur. Dan yang terhormat para kepala BPS Kabupaten Kota Kalimantan Tengah yang hadir dalam meeting virtual ini, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan BPS Kalimantan Tengah, serta para undangan yang menyaksikan aplikasi melalui Zoom, aplikasi Zoom ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya pertama-tama adalah sama-sama kita semua mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat anugerah, bahkan juga yang sudah juga memberikan musibah kepada kita, untuk agar kita ini sadar bahwa kita manusia yang dulu kita sering merasa sombong atas kekuasaan kita sombong atas kedikdayaan kita mungkin sombong atas keadaan, kekuatan, kekayaan, dan segala sesuatunya. Ternyata hanya dengan sesuatu yang sangat kecil kita hampir keteteran. Jadi musibah ini ada hikmahnya buat kita, agar kita sadar bahwa kita manusia, tidaklah ada daya dan upaya kita. Semua ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya dalam keadaan seperti ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita semuanya, hingga kita bisa menghadapi misi hari-hari kita untuk sama-sama memberikan manfaat kepada siapa saja. Dan juga sama-sama kita berdoa, semoga COVID-19, pandemik yang melanda negeri kita tercinta, daerah kita, tempat kita ini, semoga cepat berakhir, dan sebagaimana Allah yang menurunkan bala ini, musibah ini, Allah juga yang akan mengangkat musibah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama pernyataan zona integritas bebas korupsi yang dilanjutkan dengan penandatanganan piagam perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah yang berpusat di kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari kesungguhan BPS dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BPS dimanapun berada. Meskipun pencanangan pembangunan zona integritas ini di lingkungan BPS Kalimantan Tengah baru dilaksanakan hari ini, namun berbagai upaya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dan percepatan reformasi birokrasi sudah dilaksanakan BPS dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai tadi yang dipaparkan dari nyurvei orang enak, nyurvei diri sendiri nggak bisa, harus orang lain. Masa BPS survei diri sendiri aja sebagus terus kan gitu. Makanya kita perlu cermin. Kita nggak mungkin bisa dirawat kalau nggak pakai cermin.
dalam agama Islam itu dikatakan hadis Nabi itu al-mu'min mir'atul mu'min. Manusia itu harus bercermin kepada manusia juga gitu. Di antaranya adalah yang dilakukan BPS itu adalah memberlakukan persyaratan wajib laporan hasil kekayaan pegawai negeri LHKPN bagi pejabat pengelola anggaran, akuntabilitas kinerja, dan juga penerapan whistleblowing, penerapan e-procurement, dan penerapan kebijakan disiplin PNS. Selain itu, saya juga terkesan dengan salah satu nilai inti dari BPS, yakni amanah. Nilai inti ini merupakan sikap kerja yang harus dimiliki setiap insan BPS untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur yang terkandung dalam nilai ini amanah adalah terpercaya, jujur, tulus, dan adil. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai inti ini, BPS menegakkan kode etik statistik yang bersifat universal, di antaranya independen, kerahasiaan, standar profesional, serta pencegahan dari penyalahgunaan statistik. Terkait dengan pelayanan publik, selama ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS yang telah menyediakan berbagai ragam data. Ini bukan data internet yang itu Telkomsel Pak ya. Data itu. Data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, angka pengangguran, inflasi, indeks pembangunan manusia, Gini rasio, dan jumlah penduduk serta data sosial ekonomi lainnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan kebijakan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Data tersebut dapat diakses dengan lebih mudah, lebih cepat, up-to-date, dan lebih berkualitas. Berbagai ragam data ini juga dapat diakses masyarakat pengguna data lainnya dengan berbagai macam cara, baik layanan statistik secara langsung maupun melalui website. Terus terang, saya sering buka website statistik BPS ini, mencari berita-berita. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu dengan dibandingkan dengan sekarang kayak lebih up-to-date, luar biasa. Saya sering buka itu. Banyak yang harus saya baca, saya lihat tentang keadaan Kalimantan Tengah dalam angka misalnya semuanya itu, dan itu cuma dari BPS. Dan saya juga sering ke Bang Rehando untuk melihat bagaimana keadaan iklim investasi fiskal kita suatu dari BI itu kelihatan semua. Kesemuanya ini dilakukan oleh BPS. Sedang kamu setelah kesemuanya ini yang dilakukan penyediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat ini tentunya tanpa ada pungutan liar, pungli BPS ini sudah tidak ada, karena tatkala penyediaan data ini ada media yang bisa kita akses secara online tanpa pertemuan, tanpa kontak, maka tidak tahu siapa yang ngirim, ya, cuma ada penanggung jawabnya. Kadang-kadang kalau nggak tahu siapa yang ngirim bilang hoax, tapi karena logonya BPS nggak mungkin hoax, karena ada penanggung jawabnya. Dan dengan demikian tidak ada kontak langsung, tidak ada hubungan langsung, nomor WA juga nggak bisa chat-chatan, chatting segala macam. Tentunya dengan demikian meminimalisir, bahkan boleh dikatakan meniadakan kesempatan atau meminimalisir potensi-potensi terjadinya korupsi, aksi korupsi itu. Dan kita tentunya senantiasa memberi apresiasi yang luar biasa kepada BPS itu hal ini. Semoga ULBK-nya Pak ya, kita baru pencanangan nih,
Semoga sebelum dicanangkan ini benar-benar dipikirkan dan sudah dicari metode, rumus, mengenai jurus-jurusnya. Dicanangkan sekarang, minggu depan sudah UPBK, insya Allah ya, amin. Dalam hal rekrutmen pegawai sebagian besar merupakan lulusan sekolah tinggi ilmu statistik. Yang memang pelajaran yang paling saya nggak suka. Saya coba hitung, saya cepat Pak. Saya punya rumus hitungan dari SMP, saya menciptakan rumus, SMA saya punya rumus perhitungan fisika, saya baru hitung. Paling senang, matematika saya paling senang. Cuma kalau bikin diagram, bikin kurva, bikin apa, paling gak senang Pak. Jadi statistik ini termasuk pelajaran yang saya kurang senang. Tapi senang juga dia membacanya. Dalam rekrutmen pegawai sebagian besar merupakan lulusan sekolah tinggi ilmu statistik maupun lulusan lainnya. Saya mengetahui bahwa semua proses juga dilakukan secara online dalam rekrutmen pegawai. Selain itu, untuk tenaga mitra dan PPNTN juga direkrut melalui media online. Semua proses itu menunjukkan komitmen untuk bebas korupsi. Hadirin yang saya hormati, dari beberapa uraian di atas, saya percaya bahwa pencanangan zona integrasi yang dilakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dan perlu diapresiasi. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran BPS Kalimantan Tengah, saya ucapkan selamat mencanangkan zona integritas menuju satker berpredikat wilayah bebas korupsi. Dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih gigih melaksanakan sesuatu ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi dengan tetap menerapkan nilai-nilai inti BPS dan mempertahankan kinerja pelayanannya. Mari kita semua yang hadir dan menyaksikan acara ini agar mensukseskan dan mendukung pencanangan ini, sehingga implementasinya mampu memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi akuntabilitas kinerja maupun dari sisi pelayanan publik, agar nantinya dapat pula mencanangkan pembangunan zona integritas menuju satker berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Semoga harapan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai kita, mengilhami kita, serta memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua dalam melaksanakan ikhtiar, usaha, upaya untuk menghilangkan korupsi dari kita sendiri, lingkungan kita, wilayah kerja kita, dan juga terakhir adalah negara kita tercinta, dan mampu semuanya mewujudkan reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang prima demi kemajuan nusa dan bangsa. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencanangan pembangunan zona integritas BPS Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas akan dilaksanakan serentak bersama Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Bagi masing-masing kabupaten kota, silakan memulai pelaksanaan pencanangan.
Pembacaan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPS Provinsi Kalimantan Tengah oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah didampingi oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin dimohon berdiri. Pencanangan pembangunan zona integritas pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2020. Saya, Joni Tauhid, selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Salam Raya 10 Juni 2020. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Kami undang dengan hormat untuk mengambil tempat.